yang kedua surat pernyataan tidak meminta mutasi ketika masa perjanjian kerja, yang ketiga inilah surat pernyataan keaktifan mengajar atau surat pernyataan keabsahan seluruh data yang diupload. Secara berkala BKN telah merilis yaitu daftar pelamar baik itu CPNS maupun juga P3K yang TMS di tahun ini cukup banyak teman-teman. Nah di sini mengapa sudah diketahui untuk berapa jumlah yang TMS dan juga yang MS, dikarenakan kalau misalkan menurut jadwal ini adalah ketika teman-teman submit saat melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 20 September ini sampai dengan tanggal 11 Oktober ini adalah langsung seleksi administrasi ya. Dan berakhir untuk seleksi administrasi itu tanggal 14 Oktober 2023. Nah berikutnya nanti kita bisa mengecek di akun kita masing-masing, yaitu apakah kita itu termasuk dalam daftar nama yang tidak lulus atau yang TMS. Inilah tepatnya nanti pada tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober tahun 2023. Nah untuk yang TMS atau tidak lulus seleksi administrasi baik itu CPNS maupun juga P3K 2023, maka nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini di akun SSC ASN kita masing-masing, yaitu seleksi administrasi. Mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi dari instansi yang kita lamar. Berikutnya nanti kita akan diberikan alasan TMS kita dari verifikator itu apa, kemudian seharusnya itu seperti apa. Nah berikut ini kita akan memberikan solusi bagi teman-teman yang nantinya ketika mengecek pengumuman kelulusan hasil seleksi administrasi CASN 2023, ketika di sini sebagai contohnya yaitu ketika pengumuman hasil seleksi administrasi P3K guru. Tentunya upaya ini yaitu dapat merubah yaitu yang awalnya tidak lulus administrasi menjadi lulus verifikasi teman-teman. Berikutnya termasuk juga teman-teman yang mungkin saat ini banyak sekali yang mengeluh ternyata setelah kita resume kita salah upload dokumen atau mungkin juga salah pengisian biodata. Kira-kira bagaimanakah solusi satu-satunya bagi kita yang sudah resume dan mungkin ada kesalahan upload maupun juga pengisian biodata ketika nanti kita dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan di sini kita cek ya, yaitu untuk penyesuaian jadwal penerimaan P3K tahun 2023, maka di sini ketika kita itu melakukan pendaftaran seleksi tanggal 20 September sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023, maka bersamaan dengan itu ketika kita mengikuti melakukan pendaftaran dan juga resume pendaftaran, maka langsung dilakukan yaitu seleksi administrasi, yaitu dari admin instansi itu melakukan verifikasi berkas dari pendaftaran kita. Nah di sini nanti untuk seleksi administrasi yaitu verifikasi berkas oleh verifikator instansi itu diakhiri yaitu nanti tanggal 14 Oktober 2023, yaitu 3 hari setelah kita itu ditutup ya untuk pendaftaran CASN. Berikutnya nanti pengumuman finalnya hasil seleksi administrasi ini akan diumumkan tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober tahun 2023. Dan siapapun nanti yang di sini pada pengumuman tanggal 15 Oktober ini kita lulus seleksi administrasi, kita akan bisa maju ke langkah berikutnya yaitu mengikuti seleksi kompetensi yang dilaksanakan tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023. Kalau misalkan kita di tanggal 15 ini nggak lulus seleksi administrasi, kemudian nanti kita nggak akan bisa ya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, dikarenakan untuk seleksi P3K itu adalah terdiri dari 2 seleksi. Kalau misalkan kita lihat pada mekanisme seleksi P3K guru misalkan, yaitu untuk menjadi P3K itu harus lulus seleksi administrasi dan kita harus lulus seleksi kompetensi. Dan di sini diterapkan sistem gugur, artinya kalau kita nggak lulus seleksi administrasi ya kita nggak bisa lanjut ke tahap seleksi kompetensi. Kalau kita ini lulus seleksi administrasi, kita bisa lanjut mengikuti seleksi kompetensi teman-teman. Seperti yang kita kutip dari Permen Pan RB nomor 14 tahun 2023 terkait tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, yang mana di sini kalau misalkan kita cuplik ya dari perihal untuk seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi itu apa sih? Mengapa di sini sangat penting sekali untuk kita pendaftar P3K?
Kalau misalkan kita kutip dari paragraf kedua terkait tentang seleksi administrasi, nah ini adalah seleksi administrasi itu dilakukan untuk melakukan pencocokan ya, yaitu mencocokkan persyaratan administrasi, maksudnya persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh instansi kita. Makanya di sini ketika dulu kita itu melakukan pendaftaran, berkas apa yang diupload, kemudian juga format dari surat pernyataan, format dari surat lamaran, apakah ditulis tangan, apakah diketik, kemudian untuk surat pernyataan itu ada berapa lembar, ada berapa poin, itu adalah mengacu pada instansi masing-masing yang dilamar. Dikarenakan di sini nanti yang menentukan kelulusan administrasi kita itu adalah dari verifikator instansi, teman-teman. Dan di sini nanti di seleksi administrasi itu dilakukan pencocokan ya, mencocokkan persyaratan administrasi dan juga kualifikasi atau ijazah dengan dokumen pelamaran. Jadi dokumen pelamaran itu nanti akan diperiksa. Kemudian seleksi administrasi ini dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi ya. Kalau misalkan saya mendaftar di Kabupaten A, berarti nanti yang memverifikasi itu adalah petugas verifikator dari BKPSDM di Kabupaten A. Kalau misalkan saya di Provinsi C, ya nanti yang verifikatornya itu dari BKPSDM Provinsi C ya. Jadi nanti adalah secara lokalan. Kemudian panitia seleksi instansi ini nanti akan mengumumkan hasil seleksi administrasinya itu secara terbuka, yaitu diumumkan di tanggal tanggal 15. Nanti kita bisa mengecek di akun SSCASN kita masing-masing. Dalam hal dokumen pelamaran itu tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka pelamar itu tidak lulus seleksi administrasi, teman-teman. Kemudian pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi ini nanti akan bisa mengikuti langkah berikutnya, yaitu ikut seleksi kompetensi. Dan berikutnya untuk contoh yang tidak lulus seleksi administrasi P3K guru misalkan, ini adalah yang seperti ini. Nah, jadi di sini kita cek yaitu nanti di tanggal 15 Oktober 2023. Di sini nanti kalau misalkan kita melihat persyaratan untuk P3K guru tentunya adalah yang seperti ini. Saya rasa secara nasional ini sama, teman-teman. Namun untuk persyaratan dari instansi ini adalah antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Misalkan saja untuk surat pernyataan, misalkan di daerah A, di Kabupaten A misalkan, untuk surat pernyataan ini cukup diberikan surat pernyataan 5 poin misalkan. Di Kabupaten C ini surat pernyataan itu diisi dengan surat pernyataan 5 poin ditambah dengan surat pernyataan tidak meminta pindah ketika sudah diangkat menjadi P3K. Kemudian daerah lain mungkin ada yang dari kedua itu ditambah dengan surat keaktifan mengajar. Selain itu ditambah dengan surat setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 misalkan. Nah, tentunya untuk berapa lembar dari surat pernyataan yang diupload dikombin ya dalam satu tombol upload ini di surat pernyataan itu dari satu daerah dengan daerah yang lain itu akan berbeda, teman-teman. Dan di sini kita mengacu pada pengumuman pengadaan P3K yang dari instansi yang kita lamar ya. Tentunya di sana juga akan diberikan formatnya. Kemudian juga untuk surat lamaran. Nah, ini yang diperiksa ya. Ini yang kedua surat lamaran, yaitu surat lamaran itu apakah diketik tangan, diketik komputer ataukah boleh ditulis tangan. Tentunya antara instansi satu dengan yang lain itu juga kemungkinan tidak sama, dikarenakan masing-masing ini memiliki verifikator dan juga ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa ikut seleksi P3K pada daerah tertentu. Kemudian terkait tentang penggunaan e-materai, tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat urgent dan penting sekali. Makanya di sini kita pastikan e-materai kita itu e-materai yang resmi ya. Kemudian KTP, kemudian ijazah, kemudian transkrip, kemudian pas foto, apakah sudah sesuai? Apakah ijazah transkrip sesuai dengan jabatan yang kita lamar? Apakah tertukar berkas kita atau enggak? Apakah KTP kita itu ternyata yang diupload ke KK atau tidak? Nah, kemudian untuk contoh yang tidak lulus seleksi administrasi misalkan adalah yang seperti ini. Nah, misalkan di sini saya itu adalah di tombol upload KTP itu saya uploadnya itu kartu keluarga misalkan. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini contohnya yaitu tidak lulus ya, tidak lulus seleksi administrasi, teman-teman. Kemudian juga contohnya yaitu di sini ketika yaitu saya upload ijazah ya, ini terbaca yaitu kita nggak lulus seleksi administrasi alasan TMS dari verifikator instansi, ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini tentunya kita nggak akan lulus seleksi administrasi ya, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di sini nanti teman-teman solusinya, satu-satunya solusi kalau misalkan teman-teman nggak lulus seleksi administrasi, nanti akan ada masa sanggah ya. Nah, di sini poin kelima itu ada namanya masa sanggah.
biasanya di sini untuk seleksi administrasi kalau nggak lulus itu kita akan diberikan waktu selama 3 hari mengajukan sanggah, tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023. Nanti akan ada tombol warna kuning seperti ini, yaitu tombol ajukan sanggah seperti ini teman-teman. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan masa sanggah? Nah di sini kalau misalkan kita cek ya pada Kemenpan RB-nya, yang dimaksud dengan masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi. Kalau misalkan kita nggak puas, seharusnya kita lulus, tapi kok nggak diluluskan, ini kita bisa mengajukan sanggah pada masa. Dan selanjutnya di sini yang dimaksud dengan sanggahan itu apa? Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi administrasi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia seleksi dengan disertai bukti yang dapat diakui kebenarannya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti nggak lulus seleksi administrasi, maka silahkan memanfaatkan fitur sanggah untuk mengajukan sanggah, dan ingat untuk waktu sanggah itu hanya 3 hari saja, jangan sampai telat ya teman-teman. Ini adalah terkait tentang masa sanggah, jadi solusinya nanti kita bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah. Nah, namun di sini kita harus ketahui bahwa terkait tentang masa sanggah ini juga diatur dalam paragraf ketiga, yaitu masa sanggah hasil seleksi administrasi. Paragraf 3 pasal 28, yaitu pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi ini nanti dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari ya. Ini sudah ditentukan tanggal untuk kita mengajukan sanggah. Ini nanti melalui akun SSCSN kita masing-masing. Kemudian panitia seleksi instansi ini nanti dapat menerima atau menolak alasan sanggahan kita yang diajukan oleh pelamar teman-teman. Kemudian panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan ini adalah jika kesalahan itu bukan berasal dari pelamar. Nah, misalkan kita itu di tombol upload. Nah, misalkan di sini adalah kita di tombol upload yang ada di sini yaitu surat misalkan adalah KTP misalkan ya, yang paling mudah. Nah, misalkan KTP, kita ketika lihat di KTP, kita lihat ini adalah isinya memang KTP, tapi kita nggak diluluskan dikarenakan alasannya katanya yang diupload bukan KTP tapi itu KK misalkan. Namun ketika kita lihat ini adalah kita KTP dan kita punya buktinya, maka teman-teman silahkan mengajukan sanggah. Maka di sini nanti sanggahan kita asalkan disertai dengan bukti yang kuat, screenshot ya biasanya. Ini nanti kita akan ini ya akan diterima, karena itu kesalahan bukan dari pelamar, namun dari verifikator instansi yang mungkin saja kurang teliti teman-teman. Kemudian yang nomor 5, dalam hal kesalahan itu berasal dari pelamar misalkan, maka panitia seleksi instansi itu berhak untuk menolak sanggahan kita teman-teman. Nah, misalkan gini, misalkan di bagian surat pernyataan ya. Nah, surat pernyataan dari instansi itu mensyaratkan untuk surat pernyataan itu berisi ada 3 misalkan. Yang pertama, surat pernyataan 5 poin. Yang kedua, surat pernyataan tidak meminta mutasi ketika masa perjanjian kerja. Yang ketiga, inilah surat pernyataan keaktifan mengajar atau surat pernyataan keabsahan seluruh data yang diupload. Nah, kalau misalkan di sini yang diminta dalam satu instansi ada 4 surat pernyataan, namun yang terakhir yang surat pernyataan tidak ada pemalsuan data misalkan, ini ternyata kita lupa nggak diupload, maka di sini nanti kita menyanggah pun tidak akan diterima teman-teman. Dikarenakan itu bukan kesalahan dari sistem atau verifikator, namun itu kesalahan murni dari pelamar ya, atau dari kita sendiri. Dan di sini nanti setahu saya ketika kita mengajukan sanggah itu hanya kita itu melampirkan bukti bahwa itu kesalahan sistem atau mungkin kurang kejelian dari verifikator. Kalau misalkan di sini kita tuh kurang 1 surat pernyataan ini, kita mau menyusulkan itu nanti nggak akan bisa teman-teman. Kalau misalkan nanti ada tombol untuk upload, saya rasa itu nanti belum ada sejarahnya kita akan diterima ya. Jadi di sanggahan itu kita nggak bisa mengubah apapun, kita hanya bisa membela diri saja teman-teman. Nah, dalam hal alasan sanggahan pelamar itu diterima, maka panitia seleksi instansi itu mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari ya. Nah, paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Jadi satu-satunya cara ketika teman-teman itu nggak lulus seleksi administrasi karena salah upload atau mungkin juga salah apa, maka nanti kita bisa mengajukan sanggah. Kalau misalkan sanggah kita diterima, nanti dari yang awalnya kita itu tidak lulus akan bisa menjadi lulus seleksi administrasi ya. Di sini nanti kita nggak bisa untuk mengubah berkas. Misalkan di sini
pas foto saya ini bukan berlatar belakang merah, misalkan berlatar belakang biru, dan kita nggak lulus, maka nanti kita nggak bisa untuk mengubah pas foto yang berlatar belakang biru dengan yang merah, ini nggak akan bisa teman-teman. Itulah contohnya dan solusinya yang nggak lulus seleksi administrasi. Dan di sini marilah kita bersama-sama berdoa, meskipun BKN mengumumkan banyak sekali puluh ribuan guru honorer yang tidak lulus seleksi administrasi, itu semoga saja bukan termasuk kita ya. Dan kabar gembiranya untuk teman-teman yang pelamar prioritas 1 atau guru lulus passing grade ini nanti nggak ikut seleksi administrasi, nanti setelah kita resume ya nanti tinggal menunggu penempatan saja ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.